bersama-sama kembali ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau mengawali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita memulai doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Pimpin dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Lagu ini mengajak kita untuk selalu bersyukur setiap saat. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Sungguh bersyukur untuk hari ini di mana kita diundang dan disambut Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus juga tentu senang untuk memberkati kita hari ini. Teman-teman, ada banyak berkat dan penyertaan Tuhan yang setiap hari boleh kita rasakan. Jadi, biarlah kita hidup seturut firman-Nya. Hidup dekat dengan Tuhan melalui membaca firman-Nya dan dalam doa. Yuk, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci agar selalu diingatkan untuk hidup dekat dengan Tuhan kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau
untuk terus semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Benar kan, Cheryl? Iya, benar sekali. Ketika kita dengan Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah. Roh Kudus akan memimpin dan menerangi hari kita, sehingga kita mampu untuk melakukan hal apa yang benar. Meskipun iblis menggoda kita untuk melakukan apa yang salah, kita dapat berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus untuk memberi kita kekuatan menang atas godaan iblis. Yuk teman-teman, masih dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Saya berharap anak-anak di rumah tetap semangat untuk memuji Tuhan ya. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh kembali duduk. Kita mendengarkan langsung baik-baik ya. Well, see you next week. God bless you. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali bertemu di sekolah minggu. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Memelihara kami, keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Aing, 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 aing. Anak-anak masih ingat dengan Aunty Piggy? Hari ini Aunty Piggy mau bercerita tentang 3 ekor keponakan Aunty Piggy yang akan membangun rumah. Mereka boleh membangun rumah di atas dasar apapun. Mereka boleh memilih. Kita lihat ya, rumah siapa yang paling kuat.
rumah siapa yang paling tahan lama? Yuk, dengarkan cerita Aunty Piggy berikut ini. Keponakan pertama, babi pertama, membangun rumah di atas jerami. Jerami itu apa? Jerami itu rumput yang sudah kering. Dibangun rumahnya, dibangun rumahnya, dibangun rumahnya. Ketika sudah selesai, ada seekor serigala yang datang. Kemudian meniup rumah itu. Apa yang terjadi dengan rumah itu? Rumah itu roboh. Tidak kuat karena jerami itu tidak kuat. Keponakan kedua, babi kedua. Dia juga akan membangun rumahnya. Dia membangun dari apa ya? Dia mengambil kayu-kayu yang kecil, kayu-kayu yang lapuk, kayu-kayu yang tipis. Dia membangun rumahnya dengan dasar kayu itu. Dibangun, 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 dan rumah itu selesai. Lalu serigala itu datang dan meniup rumah itu. Apa yang terjadi dengan rumah itu? Rumah itu roboh. Kayu kering itu, kayu lapuk itu yang tipis tidak kuat, sehingga rumah itu roboh. Keponakan ketiga, babi yang ketiga. Dia juga akan membangun rumahnya. Membangun dari apa ya? Dia mengambil batu. Batu yang kuat, batu yang berat, batu yang kokoh. Dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun, sampai rumah itu berdiri. Lalu apa yang terjadi? Serigala itu datang. Serigala itu mau meniup rumah babi yang ketiga. Tapi rumah itu tetap kokoh. Serigala meniup lagi. Tapi rumah itu tetap berdiri. Ditiup sekali lagi. Rumah itu tetap berdiri kuat. Karena apa? Karena terbuat dari dasar yang kuat, yaitu batu yang kokoh. Pertanyaan Aunty Piggy, rumah siapa tadi yang berdiri kuat, yang berdiri kokoh, yang tidak jatuh ketika ditiup oleh serigala? Rumah siapa? Rumah dari babi yang ketiga. Kenapa? Karena terbuat dari dasar yang kokoh, yaitu batu yang kuat. Wah, tepuk tangan buat keponakan Aunty yang ketiga. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Tadi anak-anak telah mendengarkan cerita tentang 3 ekor babi yang membangun rumah. Rumah mana yang paling kuat? Rumah yang dasarnya adalah terbuat dari batu. Hari ini Lause juga akan bercerita tentang 2 orang yang membangun rumah. Kita dengarkan cerita berikut ini. Orang pertama yang membangun rumah adalah orang yang bijaksana. Dia membangun rumah itu di sebuah dasar. Dasarnya itu adalah sebuah batu yang kokoh. Ini adalah sebuah batu. Batu itu kuat dan kokoh. Sehingga kadang-kadang bila kita berjalan dan tidak sengaja kaki kita terantuk batu, apa yang terjadi dengan kaki kita? Kaki kita bisa luka karena kena batu. Ini loh salah satu contoh batu. Batu itu kuat, batu itu kokoh, batu itu berat. Lause kalau membawanya harus hati-hati dengan 2 tangan. Karena apa? Karena sangat berat. Kalau Lause tiup, bisakah batu ini bergoyang? Tidak bisa. Batu ini kokoh, batu ini kuat, tidak mudah untuk digoyangkan. Nah, orang bijaksana itu membangun rumahnya di atas batu yang kuat ini, batu yang kokoh ini. Dia terus membangun rumahnya
satu demi satu demi satu, dia pasang satu demi satu, sehingga akhirnya rumah itu berdiri. Ingat, rumah itu berdiri di atas sebuah dasar yang kuat, yaitu batu. Sehingga suatu saat ketika hujan deras turun, hujan deras datang, banjir meluap, apa yang terjadi dengan rumah itu? Ya, rumah itu tetap berdiri kokoh. Rumah itu tetap bertahan walaupun ada banjir, walaupun ada hujan, walaupun ada angin ribut. Rumah dengan dasar yang kuat, dia akan terus bertahan. Seperti rumahnya anak-anak. Pada waktu hujan rumahnya tetap berdiri. Pada waktu ada banjir, rumah kita juga tetap berdiri. Karena apa? Karena rumah kita dibangun di atas dasar yang kuat. Itulah orang bijaksana, membangun rumah di atas dasar yang kokoh, yaitu batu. Bagaimana dengan orang yang kedua? Orang yang kedua yang membangun rumah bukan orang yang bijaksana. Kita menyebutnya sebagai orang yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena dia memilih yang tidak tepat. Dia akan membangun sebuah rumah. Rumah itu dibangun di sebuah dasar. Dan dia memilih membangun rumah itu di sebuah dasar, yaitu pasir. Anak-anak pernah bermain pasir di pantai. Membuat satu bangunan, misalnya castle, atau rumah, atau bangunan-bangunan lain. Ketika kita membangun rumah dari pasir itu, dan ketika tidak sengaja pasir itu kena senggol, maka apa yang terjadi dengan bangunan dari pasir itu? Ya, semua bangunan itu roboh. Kita harus mengulanginya dari awal. Karena apa? Karena pasir itu kecil, pasir itu lemah, pasir itu tidak kuat. Pasir itu mudah roboh. Nah, orang bodoh ini memilih membangun rumah di sebuah dasar, yaitu pasir. Ketika hujan deras turun, ketika hujan lebat datang, banjir meluap, apa yang terjadi dengan rumah itu? Rumah itu roboh. Karena apa? Karena dasarnya tidak kuat. Karena dasarnya mudah jatuh. Karena dasarnya mudah goyang. Rumah itu ikut roboh. Karena apa? Karena dasarnya tidak kuat. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia itu adalah orang yang bijaksana. Seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang teguh. Mengapa bisa seperti itu? Karena orang itu mendengar firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan terus melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar terus melupakan, tetapi orang itu mendengar dan melakukannya. Firman Tuhan itu melekat di dalam hatinya dan terus dilakukan. Sehingga ketika ada suatu masalah datang, orang itu akan seperti rumah yang berdiri teguh. Dia tidak mudah roboh. Dia tidak mudah jatuh. Bukan karena kekuatan orang itu, tetapi karena dasarnya adalah kuat. Dasarnya itu adalah firman Tuhan yang terus ada di dalam hatinya. Firman Tuhan yang dihidupinya. Firman Tuhan yang terus dilakukannya. Ketika dia bersandar kepada Tuhan, dia itu mempunyai dasar yang kuat. Sehingga ketika ada masalah, dia tidak mudah jatuh. Dia tidak mudah putus asa.
dia tidak mudah menyerah, dia tidak mudah marah, tetapi dia akan terus bertahan karena dia tahu ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada Tuhan yang kuat yang sanggup menopang hidupnya. Anak-anak, Tuhan Yesus juga berkata, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukannya, dia itu seperti orang yang bodoh, yang membangun rumah di sebuah dasar yang tidak kuat, yaitu pasir. Maksudnya apa? Maksudnya ada loh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi gak dilakukan, cuman didengar aja terus dilupakan. Berarti firman Tuhan itu tidak hidup di dalam hatinya, tidak dia hidupi, sehingga orang itu tidak bisa bertumbuh, orang itu tidak bisa bertahan ketika ada suatu masalah. Ketika ada masalah datang, orang itu akan berkeluh kesah, orang itu akan mengomel, orang itu akan menggerutu. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena dasarnya nggak kuat. Tapi beda dengan orang yang terus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia akan terus menyadari bahwa hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup menolong dia. Sehingga dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah jatuh. Dia tidak mudah terperosok. Karena apa? Karena dia menghidupi firman Tuhan itu. Karena dia percaya ada Tuhan yang sebagai dasar dalam kehidupannya. Anak-anak, Lause punya pertanyaan. Siapa di antara kalian yang rajin membaca Alkitab setiap hari atau mendengarkan papa mama membacakan firman Tuhan tiap hari? Boleh angkat tangan. Wow, bagus. Banyak sekali yang rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan tiap hari. Pertanyaan yang kedua, siapa yang setiap minggu selalu mendengarkan cerita dari Lause dari awal sampai akhir, duduk mendengarkan terus, gak lari-lari, gak mainan, tapi fokus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Coba angkat tangan. Bagus, ada banyak sekali anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan Lause yang ketiga, siapa di antara anak-anak yang setelah membaca atau mendengarkan firman Tuhan terus melakukannya? Kalau Tuhan berkata, kasihilah temanmu, anak-anak melakukannya. Kalau Tuhan berkata, taati orang tuamu, anak-anak melakukannya. Kalau Tuhan Yesus berkata, rajin berdoa, anak-anak juga melakukannya. Dan banyak perintah-perintah lainnya. Siapa yang taat melakukan firman Tuhan? Coba angkat tangan. Wow, Lause senang sekali karena melihat anak-anak itu rajin melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata orang yang bijaksana itu orang yang membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya membaca dan mendengar terus melupakan, tetapi orang yang bijaksana itu adalah orang yang membaca atau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena apa? Ketika dia mengetahui ada firman Tuhan, dia melakukannya. Dia itu akan terus bertumbuh menjadi orang yang kuat, mempunyai dasar yang kuat. Sehingga ketika ada suatu masalah, dia akan terus mengingat bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada firman Tuhan yang memberi dia kekuatan. Jadi anak-anak mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Tentu kita semua memilih menjadi orang yang bijaksana. Ingat, orang yang bijaksana itu mendengar atau membaca firman Tuhan dan melakukan.
Ingat ya. 1. Terus baca firman Tuhan. 2. Terus dengarkan firman Tuhan. Dan 3. Lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita akhiri cerita kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau seperti orang yang bijaksana, membangun rumah di sebuah dasar yang kokoh, sehingga ketika hujan turun rumah itu tidak roboh. Kami mau terus membaca firman-Mu, kami terus mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, supaya dasar kehidupan kami itu sangat kuat, yaitu kami menghidupi firman Tuhan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Tolong kami, mampukan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hari ini, Lausa mau mengajak kita menggambar sebuah rumah. Ingat, rumah yang teguh itu mempunyai dasar yang kuat, yaitu dibangun di atas batu yang kokoh. Bangun rumahnya. Dan kita beri warna. Apakah rumah ini akan berdiri kokoh ketika hujan lebat datang? Ya, karena apa? Karena didirikan di atas batu yang kokoh. Seperti hidup kita. Ayo, semua rajin baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan lakukan, supaya kita juga bisa berdiri kokoh seperti rumah ini. Kita warnai ya rumah ini bersama-sama. Nah, inilah rumah Lause. Rumah di atas batu yang kokoh. Hidup kita juga mau kita bangun di atas firman Tuhan yang kita lakukan tiap hari, supaya kita bisa terus berdiri kokoh. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah kita hari ini boleh menjadi berkat buat kita, buat anak-anak, untuk semakin hidup yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama kita mengembalikan segala pujian kita, segala hormat kita kepada Tuhan Yesus. Terus ajak anak-anak bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. To God be the glory.
I'm choosing happy, so I clap my hands. I'm choosing happy, so I clap my hands. I'm choosing happy, so I clap my hands. The joy of the